Ada yang boleh tidak membaca yang pakai bismillah, merujuk kepada pendapat banyak ulama. Itu Bapak Ibu. Ada yang bismillahnya sir, ada yang jahar, ada yang tidak pakai bismillah sama sekali. Itu. Kalau saya pribadi malah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sir itu apa itu? Tadang asurang. Lalu baru bismillahirrahmanirrahim. Tadang asam-asam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi berikutnya. Itu Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Di baca Al-Fatihah itu dalam sholat mesti hati-hati. Tidak boleh sembarang-sembarang, tidak boleh kita yaitu sepele asal, tidak boleh. Kenapa? Ini rukun ini. Ini rukun sholat ini. Bacaan dalam sholat yang kita baca itu tidak banyak yang rukun. Iftitah sunnah, ayat setelah Fatihah sunnah, zikir ketika rukuk sunnah, zikir bacaan ketika i'tidal sunnah, ketika sujud sunnah, duduk antara dua sujud sunnah, sujud kedua sunnah. Tapi kalau Al-Fatihah rukun, Pak Ibu mesti hati-hati. Mana lagi yang rukun? Nanti tahiyat asyhadu an la ilaha illallah rukun, selawat rukun, salam pertama rukun, salam kedua sunnah. Tapi kalau awak masbuk, Bapak Ibu, awak misalnya terlambat sembahyang berjemaah, imam lah dulu serakaat, awak masuk rakaat kedua, maka ketika imam tahiyat akhir awak ikut tahiyat, maka bila awak tagak tu awak tagak melanjutkan menambah rakaat terakhir karena awak masbuk kalau imam lah membaca salam kedua. Tu walaupun sunnah tapi kan awak berimam. Kalau berimam tu ikut imam. Imam selesai dulu salam kedua baru awak tagak. Dan sebagian orang salam pertama imam baru nyolah tagak. Tu Bapak Ibu. Termasuk kalau membaca ayat sajadah pagi Jumat, ada pakai sajadah sekolahnya, ada ya. Alhamdulillah itu nikmat, ya kan, sunnah. Bila Bapak Ibu sujud, apakah langsung sujud ketika imam membaca ayat sajadah atau menunggu imam membaca takbir? Langsung sujud, langsung. Oh, ndak dipandu imam pakai takbir, ndak. Oke, memang ndak wajib. Tapi kalau sebenarnya rancak pakai takbir, tu karena sujud dalam solat ketika mendengar ayat sajadah itu sunnah. Tapi kalau mengikut imam itu wajib. Itu. Tapi kalau imam tidak memimpin untuk pakai takbir, ya silakan. Tidak wajib. Tapi untuk kehati-hatian, maka bagus pakai takbir. Memang ulama berbeda pendapat. Kita kembali ke yang tadi. Mana itu? Selagi ulama berbeda pendapat, kita tinggal ambil salah satu tanpa menyalahkan pendapat yang lain. Karena kalau kita salahkan pendapat yang lain, awak ndak ulama dah. Awak sia. Awak salah pendapat orang. Emang awak banyak ilmu. Emang kapasitas awak sebagai apa? Awak kan hanya sebagai orang Islam yang biasa. Ilmunya tidak luas, tidak sampai jauh dari para ulama. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Di tanah suci aja Bapak Ibu, bukan ada tuh beberapa kali ke tanah suci. Alhamdulillah lah 5 kali. InsyaAllah Agustus besok yang ke-6. Yang ke-6 InsyaAllah. Itu Bapak Ibu beda-beda tuh. Hendak pamer doa, kamu memang majak jamaah pergi umroh ya sambil majak. Ibu galak takut, ibu galak menggalak namo. Ustaz kau pamer kau, ndak pamer. Mana tahu Ustaz, siap ikut kan Ustaz, kamu ikut aja. Kan cak mana tu? Masih bisa, masih 20 orang, masih 20-an orang yang bergabung. Nyo beko satu grup tu 50 orang. Kalau ndak sampai 50 berangkek, awak cabang awak
100 ampe cabang ayat travel. Jadi kalau kantor satu tidak cukup, gabung dengan cabang lain. Tak cukup 2 cabang, gabung cabang lain. Tak cukup, agak 10 cabang tak cukup. Itu cukup. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Pernah membawa jamaah campua banyak cabang. Pernah membawa jamaah ambil saja. Pernah. Jamaah ambil saja saudaranya, sama mau daftar saudaranya. Pernah. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, di tanah suci itu banyak pemandangan. Banyak pemandangan bagaimana? Kadang pakai ayat sajadah, kadang tidak. Pernah sekali yang mau mencaliak sedang sembahyang, imam membaca ayat sajadah, lalu pada ayat sajadah tersebut, yaitu pada ayat itu imam Masjidil Haram tuh membaca takbir Allahu Akbar. Itu yang saya sampaikan tadi. Imam itu memimpin, memberi aba-aba untuk sujud saja, untuk sujud ayat sajadah, untuk sujud ayat tilawah, menghormati ayat tilawah ini, lalu sujud. Kironyo sebagian jamaah di samping ambo, walaupun awak tidak mencaliak, tapi kan anak mata nampak tu apa yang terjadi di samping kan nampak. Walaupun awak tidak mencaliak Giko mencaliak, nampak dawa anan sempiang mengatu, kan pandangan awak luas, melebar dia. Awak ke situ mencaliak, tapi anan tak jadi di siko, nampak dewa mengatu. Ada kan bagian-bagian bola mata ko dakek siko. Tu kasari punya. Tu Bapak Ibu. Jadi ada tu di samping tu bingungnya. Sujudnya. Bukan, rukuknya. Rukuknya. Awak sujud, nyurukuk. Nah itu. Jadi kalau awak di situ mungkin biasa, tapi perlu juga tahu bahwa sujud ayat tilawah surah As-Sajdah ayat 15 itu ada imam yang tanpa takbir memang, dan banyak imam yang ketika membaca itu lalu memimpin sujud dengan bertakbir. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi surah Al-Fatihah ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagaimana Bismillahirrahmanirrahim itulah mengingatkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa kita mesti selalu menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita mesti menyebut nama Allah. Surah pertama ini dimulai dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap urusan yang baik, setiap pekerjaan yang baik, kalau tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka urusan tersebut terputus berkahnya. Terputus berkahnya. Bisa jadi berkah banyak jadi sedikit, bisa jadi berkahnya itu hilang, tak dapat. Abtar ajzam, terputus, sia-sia kalau tidak menyebut nama Allah, padahal urusan itu baik, tapi kita tidak memulai dengan nama Allah, maka pekerjaan kita sia-sia. Makanya setiap kita melakukan sesuatu, apa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perbuatan, setiap kegiatan, setiap agenda, setiap itu rutinitas kita, kita awali dengan menyebut nama Allah. Untuk apa itu? Karena kita ingin dapat berkah,
ingin dapat rahmat, ingin dapat perlindungan, ingin dapat manfaat yang besar, ingin dapat hasil yang baik, ingin dapat kita itu penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu Allah, dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah. Tuh. Apalagi misalnya makan, bismillah, Allahumma barik lana bima razaqtana. Ya Allah, berkahi kami dengan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Tetap menyebut nama Allah. Allahumma barik lana. Bismillah dulu, atau tanpa bismillah langsung Allahumma barik lana, tetap aja kita menyebut nama Allah. Kita sebut nama Allah. Bismillah, menyebut nama Allah. Allahumma barik lana, itu kan menyebut nama Allah. Ya Allah, berkahi apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Tuh Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Apalagi misalnya masuk masjid, Allahumma ftahli, Allahumma firli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Itu. Ya Allah, ampuni dosaku dan bukakan untukku pintu rahmatmu. Menyebut nama Allah. Keluar dari masjid, Allahumma ftahli abwaba min fadlik waftahli abwaba min fadlik. Ya Allah, bukakan untukku pintu karuniamu. Sebut nama Allah. Ayat pertama Al-Fatihah menyebut nama Allah. Itu adalah alarm pengingat, memberitahukan kepada kita setiap kita memulai sesuatu, kita sebut nama Allah. Memilih sesuatu, sebut nama Allah. Itu Bapak Ibu. Bahkan mohon maaf, berhubungan suami istri dimulai dengan menyebut nama Allah. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu doa dari Nabi, ya, dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah dari kami setan dan jauhkanlah anak yang akan Engkau karuniakan kepada kami dari setan. Itu kalau tidak baca doa, anaknya kesetanan, mirip setan, bahkan jadi setan. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ya, maka kita sebut nama Allah. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak Ibu misalnya menanam padi, Bismillahirrahmanirrahim, maka berarti kita benar-benar menggantungkan hidup kita, usaha kita, dan hasil dari apa yang kita upayakan, usahakan, kita memang menggantungkannya kepada Allah. Begitu. Pergi ke kantor, bismillah. Berjalan jauh, bismillah. Apalagi misalnya memakai baju, bismillah. Mau mandi, bismillah. Mau masuk kamar mandi itu tuh. Kalau dalam kamar mandi, zikir sir aja, zikir kolop aja lah, zikir hati. Dalam kamar mandi jangan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Dalam kamar mandi sambil mandinya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tidak boleh. Kenapa? Di situ kan kadang kita buang air. Kita buang air kecil, buang air besar. Di situ ada kloset. Jangan kita zikir jahar. Ya, sebenarnya tidak juga dianjurkan bernyanyi-nyanyi. Ada orang kadang sambil mandi nyanyi dia. Baru pertama aku melihat, katanya. Itu tidak boleh. Kenapa? Ya, maksudnya kita serius saja lah. Walaupun tidak haram, bukan haram, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang tidak boleh itu, ya, kita di di kamar kecil mengucapkan zikir jahar, kalimat thayyibah, tidak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Allah itu Maha Pengasih.
Semua dikasih, siapapun dikasih. Mau beriman dikasih. Jangankan beriman, tidak beriman pun dikasih. Allah Maha Pengasih. Kenapa? Begitulah Allah Maha Adil. Allah ciptakan, Allah tanggung rezekinya. Gitu Bapak Ibu. Kalau ada makhluk Allah ciptakan, tidak dikasih Allah rezeki, maka belum Allah itu Maha Pengasih. Tapi Allah bilang Allah Maha Pengasih. Makanya Allah katakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang hidup di bumi kecuali pasti Allah tanggung rezekinya. Allah jamin rezekinya. Bapak Ibu, orang sehat dapat rezeki, orang sakit dapat juga rezeki. Diantar orang, dibuatkan orang, dikasih orang, disuapkan orang. Walaupun acok awak mantan makanan untuk orang sakit, yang makannya siapa? Orang sehat. Kan dapat ada yang makannya orang sehat sih, atau orang yang menunggunya, keluarganya, antu kuliah dapat ada. Paling tidak ditengoknya kita membawa buah tangan, termotivasi dia juga, dia untuk sehat, segera sembuh, merasa dianggap dia, merasa disayang dia, merasa diharapkan, merasa dibutuhkan dia untuk sehat. Maka kita bawa sesuatu. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, semua dikasih. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Walaupun semua makhluk dikasih oleh Allah, tapi tidak semua yang dikasih itu disayang. Habis waktu kiranya. Walaupun semua makhluk dikasih, tapi belum tentu semua yang dikasih itu disayang oleh Allah. Orang kafir maha sayang Allah, orang zalim maha sayang Allah, orang fasik maha sayang Allah, orang munafik maha sayang Allah. Ya, kalau dia tidak segera taubat, maka nanti dihukum, diazab, disiksa. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tapi terkadang masih Allah beri hidayah, Allah bimbing sehingga bertaubat. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, waktu habis ya udah berbunyi, maka kita sampai. Silakan Pak. Ya. Iya. Oke. Baik. Kata Bapak kita, karena dia rukun, bagaimana kalau orang itu bacaan Al-Fatihahnya makhrajnya salah, makharijul hurufnya tidak benar? Maka bagaimana kalau sampai mengubah arti, kalau sampai merubah makna, kalau sampai yaitu fatal, berubah yaitu fatal kesalahannya, maka bisa batal sholatnya, batal rukun, maka batal sholat. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Apalah contohnya? Alhamdulillah dibesarkannya harusnya ha, tapi ha. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin katanya. Maka parah kan? Maka tidak sah. Makanya kita mesti kata Allah, warattilil qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tartil. Apa arti tartil? Arti tartil di sini tajwid. Pakai tajwid. Walaupun belum tentu kita sefasih qori, paling tidak standar. Walaupun awak alun tentu sefasih ustadz yang itu, tapi paling tidak ya tidak salah. Itu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, itu ada ustadz cila itu, ustadz ganteng. Itu ya Pak. Siapa? Kalau berjamaah ada yang menolong imam. Kecuali tahiyat baca elok-elok.
at-tahiyatul mubarakatus. Jadi hati-hati membacanya. Ada jemaah Bapak Ibu at-tahi, at-tahi, at-tahi. Aduh tuh. Iyo. Anta mengamang ayo. At-tahi. Sampai 7 kali at-tahi. Urang la fil alamina innaka hamidum majid. At-tahi. Iyalah tu. Bocok sebok. Tu nak sikuro. Tempat lain. Itulah. Ada lagi Bapak Ibu? Itu. Makanya awak perlu mengaji. Awak sembahyang yo. Nak pergi yo. Tapi baca nak cakap tu tak diperbaiki maka dia tadi. Iya, betul Pak. Maka boleh salat surah. ya. Makanya perlu kita berjamaah, perlu. Mungkin doa-doa Allah tidak dijawab Allah. Betul Pak. Makanya harus hati-hati. Belajar itu wajib, kata Nabi. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu agama wajib bagi orang Islam, laki-laki perempuan. Itulah gunanya wak wirid. Selain bersilaturahim, selain memakmurkan masjid, selain kita itu mengikuti majelis ilmu, dapat ilmu, ya banyak sekali. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Karena memang dibuat 2 pertemuan, insya Allah bulan depan kita habiskan surah Al-Fatihah. Walaupun malam ini hanya baru 1 ayat. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.